Gempa besar bermagnitudo 7,7 kembali mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu yang mengingatkan pada bencana besar 3 dekade silam. Para ahli kegempaan menemukan sejumlah kemiripan gempa kali ini dengan gempa Flores 1992 yang saat itu memicu tsunami dan menelan banyak korban. Aduh, Om Herman, aduh, Om Herman. Bumi Flores kembali berguncang. Sabtu 15 Agustus 2026, gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada di laut utara Flores. Guncangan kuat dirasakan di sejumlah wilayah, membuat warga panik dan berlari menjauhi bangunan serta kawasan pantai. Lokasi dan karakter gempa kali ini mengingatkan pada peristiwa yang terjadi pada 34 tahun lalu, 12 Desember 1992. Flores diguncang gempa besar bermagnitudo 7,9, guncangan di laut, kemudian disusul tsunami. Kini setelah lebih dari 3 dekade, gempa besar kembali terjadi di kawasan yang berdekatan, dan temuan para ahli membuat peristiwa 1992 kembali relevan untuk dibicarakan. Gempa 2026 memiliki sejumlah kemiripan dengan gempa Flores 1992. Keduanya sama-sama terjadi di kawasan utara Flores dengan magnitudo yang sama-sama besar. Gempa ini memiliki struktur yang sangat panjang dari utara Bali sampai Wetar. Kita tahu gempa tahun 1976 itu di Serit juga menimbulkan tsunami kecil dan menimbulkan hampir 600 orang meninggal. Kemudian gempa Lombok 2018, kemudian pada tahun 1992 itu gempa berkekuatan 7,8 memicu tsunami setinggi 30 meter dan menimbulkan korban jiwa sampai 2.500 orang. Di bawah laut utara Flores, terdapat zona tektonik yang dikenal sebagai Flores Back Arc Thrust atau sesar Flores. Zona inilah yang menjadi salah satu sumber gempa besar di kawasan ini. Pergerakan tektonik yang terus berlangsung buat potensi gempa besar tidak bisa diabaikan. Dan ketika sumber gempa berada di laut, ancaman tsunami menjadi risiko yang harus selalu diperhitungkan. Lebih kecil. Nah, jumlah yang tadi disampaikan sampai lebih dari 1.000 itu adalah jumlah yang wajar. Tetapi yang perlu kita perhatikan bukan sekedar jumlah, tetapi juga seberapa besar kekuatan gempa susulan. Yang kita masih khawatirkan apabila ada gempa susulan dengan magnitudo di atas 6. Walaupun secara magnitudo lebih kecil, tetapi apabila jaraknya dekat dengan pemukiman, dekat dengan garis pantai dan dangkal, dengan kondisi bangunan yang sekarang sudah terdampak oleh gempa utama, maka kita khawatir kerusakannya bisa cukup signifikan. Disinilah pelajaran dari 1992 menjadi penting, sebab gempa tidak bisa dicegah. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi resikonya. Memastikan bangunan lebih tahan gempa, memastikan jalur evakuasi jelas, memastikan masyarakat pesisir memahami ancaman tsunami, dan yang paling penting, tidak menunggu peringatan ketika guncangan sudah terjadi. Kami ini nih dampak dari bencana alam. Kami takut di bawah gempa, kami takut. Rumah kami hancur, segala-gala kami sudah tidak punya di sana. Jadi kami datang sini, tapi kami bukan pengemis. Bagi generasi yang pernah mengalami bencana 1992 di Flores, guncangan 2026 bukan sekedar peristiwa alam. Suara gemuruh, tanah yang bergerak dan kepanikan warga membawa kembali ingatan tentang tragedi 3 dekade silam. Sejarah memang tidak selalu terulang dengan cara yang sama, tetapi alam sudah memberikan peringatan. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Metro TV. Gempa besar pernah terjadi di Flores tepatnya pada tahun 1992. Tepatnya 12 Desember 1992, gempa bermagnitudo 7,8 memicu tsunami besar dengan jumlah korban lebih dari 2.000 orang. 32 tahun kemudian, apakah kita sudah benar-benar belajar dari tragedi 1992? Lalu dengan kondisi alam NTT dan potensi gempa serta tsunami yang masih ada, seberapa siap sistem rescue atau penyelamatan kita? Kita langsung membahasnya bersama pakar gempa anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAB Daryono. Pak Daryono, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Pak Syafi'i, apa kabar?
Selamat malam Pak Iqbal, Pak Daryono. Baik Pak Syafi'i, kami pahami teman-teman saat ini terus berusaha keras untuk melakukan penyelamatan jika korban masih ada, termasuk dari laporan yang sudah masuk. Nah ini kan laporan kabarnya sudah berkurang Pak, tapi faktanya di lapangan seperti apa Pak? Terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan korban yang harus dievakuasi dalam reruntuhan, saya pastikan sudah tidak ada. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana korban-korban yang harusnya mendapatkan penanganan medis ini ternyata memang tersebar ada di mana-mana. Karena itu Badan SAR Nasional dengan sarana prasarana yang ada seperti pesawat, kita fokuskan untuk melaksanakan evakuasi medis apabila ada masyarakat yang akibat gempa ini perlu mendapatkan evakuasi yang sesegera mungkin. Dalam 2 hari ini kita prioritaskan pasien-pasien yang mengalami fraktur dan harus segera dilaksanakan operasi. Seperti itu yang memang kita prioritaskan. Dari 2 hari ini memang ada penambahan korban, dan penambahan korban meninggal dunia ini bukan karena baru kita evakuasi atau baru kita temukan. Namun karena dampak dari gempa itu yang bersangkutan dirawat di tenda-tenda, kemudian di tempat rumah sakit, dan di situ adanya penambahan-penambahan dari korban. Mungkin seperti itu situasi sekarang. Pak Syafi'i, artinya ini memang sebagian besar itu ditemukan di reruntuhan. Bagaimana dengan longsor Pak? Karena kan ini dampaknya juga terlihat dari tebing-tebing yang mengalami longsor gempa besar ini. Apakah ada kemungkinan tim masih akan mencari di sana? Beberapa ruas jalan memang terkena longsor. Namun sampai dengan saat ini tidak ada longsoran yang sampai menimbun pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Jadi dampak dari longsor ini menyebabkan memang ada beberapa ruas jalan agak terganggu. Dan kita selalu update per 3 jam, kita konfirmasi kepada seluruh potensi dan juga unsur-unsur yang ada di lapangan, baik itu dari TNI, dari Polri, dan juga potensi SAR yang tersebar di seluruh Flores. Dan mudah-mudahan sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi adanya keluarga yang hilang ataupun korban yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Baik, Pak Daryono, banyak para korban yang menceritakan ya, karena sampai saat ini masih terjadi gempa susulan. Artinya mereka beristirahat pun tidak tenang begitu, apalagi mungkin yang pernah mengalami atau setidaknya mungkin orang tua mereka mengalami pada tahun 1992 saat itu. Jadi ini seperti trauma di masa lalu. Yang membedakan apa? Meskipun saat itu memang korbannya jauh lebih banyak ya, lebih dari 2.000. Nah di 2026 ini meskipun magnitudonya hampir sama, korbannya jauh lebih sedikit. Terutama perbedaannya di mana Pak Daryono? Iya, sangat wajar memang jika ingatan dan kecemasan masyarakat Flores langsung tertuju pada peristiwa 12 Desember 1992 yang menelan korban jiwa sangat besar saat itu. Ya, kedua gempa ini memang memiliki akar geologi tektonik yang sama, tetapi dampaknya memang memiliki perbedaan ya. Kalau persamaannya jelas, keduanya dipicu oleh sesar naik Flores. Kemudian juga gempa dangkal yang berenergi masif ya, berkekuatan 7,7, dan yang 1992 itu 7,9. Kemudian sumbernya itu juga berdekatan, kurang dari 40 km. Nah, perbedaan kuncinya itu pada tahun 1992, guncangan gempa memicu longsoran masif di dasar laut atau underwater landslide. Nah, longsoran inilah yang melepaskan tsunami destruktif hingga ketinggian 26 hingga 30 meter itu, dan merenggut korban jiwa sangat besar saat itu. Nah, gempa 15 Agustus 2006 kemarin itu tidak memicu longsoran dasar laut dalam skala yang besar, yang seperti tahun 1992. Jadi peringatan dini berhasil disebarluaskan oleh BMKG dan respon masyarakat juga cukup bagus ya. Tetapi potensi gelombang tsunami itu tidak tinggi. Ini suatu hal yang patut kita syukuri ya. Dan memang berbeda dengan yang terjadi pada tahun 1992. Nah, ancaman terbesar pada peristiwa 2006 adalah terfokus pada ribuan gempa susulan yang kerusakan bangunan dan bahaya lain
yang masih mungkin terjadi jika gempa susulan dirasakan masih terus terjadi. Demikian Mas Iqbal. Pak Daryono, meskipun disyukuri ya, artinya gelombang tsunami tidak setinggi pada tahun 1992 lalu. Tapi apakah ini sekaligus sebagai reminder atau pengingat bahwa Flores Back Arc, ya, seperti yang kita tampilkan sekarang saat ini itu kan yang berbentuk seperti busur begitu ya Pak. Ini sedang kembali membangunkan wilayah Flores setelah puluhan tahun, Pak Daryono. Iya, secara geologis pernyataan tersebut sebenarnya kurang tepat Mas ya. Jadi memberikan kesan seolah-olah sesar naik Flores itu tidur total ya, atau mati selama puluhan tahun ya. Sesar Flores itu sebenarnya tidak pernah tidur ya, melainkan berada dalam fase akumulasi energi yang berkelanjutan ya. Jadi beberapa fakta bahwa sesar naik Flores itu aktif itu, sesar Flores adalah salah satu struktur sesar aktif di Indonesia ya, dengan laju pergeseran atau strain rate itu yang sangat tinggi. Pelepasan energi 7,7 pada 15 Agustus lalu itu merupakan akumulasi regangan tektonik selama ratusan tahun. Karena memang kalau kita cek sejarah kegempaan di titik yang sedang lepas ini 7,7 ini beberapa tahun yang lalu itu kosong Mas ya. Kemudian dalam rentang tahun 1992 hingga 2006 ini kawasan ini terus menunjukkan aktivitas mikro hingga sedang ya. Sesar Flores rutin menghasilkan gempa-gempa kecil hingga sedang dan menjadi bukti bahwa sistem ini selalu aktif bergerak ya. Nah, rilis energi besar secara berkala adalah siklus wajar bagi sesar aktif jenis sesar naik Flores ini. Periode rentang tanpa gempa besar atau seismic gap di segmen tersebut hanyalah proses pengumpulan energi sebelum akhirnya rilis kembali ketika batuan tidak mampu lagi menahan tekanan. Artinya melampaui batas elastisitasnya, kemudian terjadi gempa besar kemarin itu ya. Nah, istilah yang lebih akurat secara ilmiah adalah sesar Flores memasuki fase pelepasan energi utama, yaitu main shock, dalam siklus ulang gempanya, bukan baru saja terbangun. Demikian Mas Iqbal. Oke, jadi tidak pernah tidur sesar Flores ini dan sudah ada tanda-tanda kecilnya, namun ini hasil dari akumulasi ya Pak selama ini Pak Daryono ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kendala atau yang ditemui di lapangan karena banyak warga yang mengeluhkan atau merasa masih takut ya, terutama mereka yang tinggal di dekat dengan pesisir atau pantai, kekhawatiran akan tsunami. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Prime Time News. Yaitu tadi gambaran kerusakan akibat atau dampak dari gempa magnitudo 7,7 yang terjadi beberapa saat yang lalu. Kita masih bersama Pak Syafi'i dan Pak Daryono. Pak Syafi'i, kalau di lapangan kan teman-teman berinteraksi langsung ya. Korban ini selain juga harus menata psikologis mereka, tapi faktanya gempa susulan ini masih terus terjadi. Bahkan BMKG memprediksi gempa susulan ini masih akan terjadi 1 bulan ke depan. Nah, apa yang disampaikan atau adakah himbauan dari teman-teman Basarnas pada saat bertemu dengan korban di lapangan supaya mereka tetap dapat memiliki kekuatan begitu Pak untuk bertahan dengan situasi yang serba terbatas, Pak Syafi'i? Iya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa benar dari informasi BMKG per hari ini sudah lebih dari 3.000 kali gempa susulan terjadi, di mana magnitudo terbesar di 6,2 skala Richter. Kemudian himbauan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama tetap tenang, pemerintah seluruh kementerian yang terkait sudah hadir di wilayah Flores, tentunya melakukan tindakan-tindakan yang bisa diambil sesegera mungkin untuk bisa yang pertama mengamankan seluruh masyarakat yang terdampak, kemudian melakukan tindakan-tindakan baik itu pemulihan, dan kita sudah melihat terkait listrik sudah hampir di atas 90% sudah pulih, kemudian sarana komunikasi juga beberapa wilayah memang belum pulih, tapi ini dengan cepat akan diupayakan untuk bisa normal kembali. Kemudian bantuan pemerintah mulai dari bantuan Bapak Presiden, kemudian sampai bantuan-bantuan relawan juga sedang dalam proses distribusi. Memang kalau mengandalkan
jalur darat memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga sarana laut dan sarana udara ini menjadi faktor yang penting Masih ada yang untuk terisolir tidak, Pak distribusi Syafi'i? dari bantuan. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang perlu dilaporkan kaitannya dengan kedaruratan, kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, sesegera mungkin Basarnas standby di nomor telepon call center 115 atau 115. Jadi tetap tidak usah panik, tapi bisa tetap komunikasi sambil monitor perkembangan. Oke, sampai saat ini tidak ada yang terisolir ya Pak? Wilayah semua sudah bisa dijangkau ya? Tidak ada, baik itu yang ada di kepulauan maupun yang ada di Pulau Flores itu sendiri. Termasuk seperti yang tadi ditayangkan dalam beberapa cuplikan, itu memang ada di Manggarai Timur, dan memang dampaknya menurut saya memang cukup berat. Di mana yang di pesisir itu ada 2 masjid besar itu juga sampai rata, kemudian 1 kampung itu juga rata, dan di situ 2 kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 17.000, sarana kesehatan hanya ada 1 puskesmas, dan itu cukup berat. Karena itu dalam 2 hari ini kemarin kita dorong tenaga medis, kita dorong logistik medis, dan juga kita evakuasi korban-korban yang perlu mendapatkan penanganan khusus seperti itu. Oke. Tentu bantuan itu sangat dibutuhkan karena tidak bisa membayangkan dalam sehari ada 3.000 gempa susulan yang dialami dan dirasakan oleh warga korban gempa ini. Pak Daryono, ini bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi tentunya ini penting untuk antisipasi ataupun mitigasi ke depan karena kita harus belajar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Apalagi itu harus berdasarkan dengan ilmiah atau kajian sains ya. Apakah guncangan yang mungkin akan terjadi ke depan, karena tadi Anda menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak pernah tidur, sudah menunjukkan tanda-tanda dan ini merupakan akumulasi. Apakah guncangan ke depan ini bisa jadi memicu guncangan di segmen-segmen yang lain Pak? Seperti segmen Bali atau segmen Nusa Tenggara Barat misalnya? Ya, jadi saat gempa magnitudo 7,7 kemarin terjadi, itu bidang batuan di sesar Flores yang patah dan bergeser secara mendadak itu tidak mampu lagi menahan tekanan tektonik. Nah, gempa Agustus 2006 kemarin, tanggal 15 Agustus kemarin, hanya merobek 1 segmen spesifik, yaitu segmen Flores Barat ya, bukan seluruh jalur sesar Flores yang dari Bali sampai dengan Alor dan Wetar. Sehingga pelepasan energi mendadak di segmen tersebut itu memindahkan sisa beban tekanan atau kolom static stress ke area batuan di sekitarnya. Nah, kemudian di sisi barat itu kan ada segmen Sumbawa, kemudian juga di timur ada Wetar yang tidak pecah, tentunya akan menerima atau mendapat beban tambah ini. Sehingga kita tetap harus mewaspadai, sehingga upaya mitigasi terus dilakukan meskipun gempa itu kapan terjadinya tidak bisa diprediksi atau belum bisa diprediksi. Dalam ketidakpastian kapan terjadi, maka kita harus memitigasi baik itu segmen yang di barat sesar Flores Barat maupun sampai yang ke timur sampai Alor dan Wetar, itu harus ditingkatkan waspadaannya dan mitigasi terkait dengan bagaimana kita memperkuat bangunan rumah kita secara struktural, kemudian non struktural dengan upaya edukasi kegempaan itu harus dilakukan sehingga mereka menjadi masyarakat tidak awam tapi siap dalam menghadapi. Karena sesar aktif ini tetap akan aktif dan merupakan ancaman yang permanen, sehingga jalur utara Bali, Lombok, Sumbawa, kemudian Flores tentunya, Alor, Wetar itu harus memiliki tahanan terkait dengan mitigasi yang kuat terkait dengan potensi gempa yang ada di daerah ini, Mas. Oke, baik. Pak Syafi'i, saya dapat informasi ya dari teman-teman jurnalis yang turun langsung ke lapangan, sekaligus ingin mengkonfirmasi kepada Basarnas. Ada 2 desa, Pak, yang diinformasikan masih terisolir karena longsor, yakni Desa Woloede dan Uwa, ini di Nagekeo. Apakah saat ini aksesnya sudah kembali normal, Pak, atau masih terkendala? Terima kasih atas informasinya. Kita akan coba konfirmasi. Memang beberapa jalan, ada juga jembatan
dalam kondisi dampak dari gempa, ada keretakan sehingga yang bisa masuk hanya sepeda motor misalkan seperti itu. Kita akan konfirmasi terisolasinya seperti apa. Namun terakhir saya kemarin sebelum saya kembali ke Jakarta, saya laksanakan konsolidasi dan juga konfirmasi. Hampir semua wilayah sudah bisa terkomunikasikan. Titik-titik yang tidak bisa dikomunikasikan, kita juga memanfaatkan Starlink untuk bisa komunikasi. Jadi kalau kaitannya dengan kalau memang benar akibat dampak dari longsoran sampai menutup jalan secara total, memang saya sendiri belum mendapatkan laporan itu. Namun informasi ini akan kita konfirmasikan dan untuk bisa ditindaklanjuti. Kebetulan kemarin juga kita bersama-sama dengan Pak Menteri PU ada di Labuan Bajo. Oke, baik. Kita harapkan semoga proses pencarian lancar ya Pak ya, dan semoga sinergi dan juga kerjasama yang dibangun antar instansi terus berjalan sehingga para korban ini mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, begitu pula sampai proses pemulihan nanti bisa berjalan dengan tanpa hambatan yang berarti. Terima kasih Pak Syafi'i atas update-nya dan terima kasih Pak Daryono atas analisis Anda. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News.